Materi kita hari ini kita akan bahas cara untuk menaklukkan anak. Ini ala Stephen. Oke. Nah, untuk menaklukkan anak ada 3 tahapannya. Yang penting si orang tua itu untuk tahu. Yang pertama, tentu saja orang tua harus mengenali karakter anak. Nah, di sini dianalogikan di sini pelatih dan lumba-lumba. Pelatih ini pelatih yang dewasa, orang yang lebih mengerti, pelatihnya yang berusaha mengenali karakter yang dilatih. Si lumba-lumba ini karakternya harus ada di air. Jadi pelatihnya yang mendekat ke air atau latihannya itu di seputaran air, bukan lumba-lumbanya yang dipaksakan untuk naik ke daratan. Nah, kalau anak itu karakternya juga beda-beda. Kayak saya punya anak 3, ya kodarullahnya dikasih juga karakter yang beda-beda. Jadi anak itu karakternya kan ada yang pemikir, ada yang perasa, ada karakternya mungkin lebih kreatif. Nah, jadi macam-macam. Kita harus kenal dulu. Yang pertama itu langkah paling penting adalah mengenal karakter anak. Selanjutnya, setelah mengenali karakter, kita akan mulai mengenali pola komunikasinya. Nah, kalau di sini, si lumba-lumba ini sudah punya pola komunikasi efektif nih sama pelatihnya. Pelatihnya sudah paham, kalau mau ngasih instruksi ke lumba-lumba, dia ngangkat tangan. Nah, si lumba-lumbanya juga udah paham, kalau pelatihnya ngangkat tangan, berarti dia diinstruksikan untuk melompat. Nah, jadi itu efektif ya, tinggal ngangkat tangan aja, si lumba-lumbanya udah mengerti. Nah, begitu juga dengan parenting, dengan anak. Setelah kita tahu karakter anak, kita harus mengenali komunikasi efektifnya seperti apa. Ada anak yang lebih efektif ketika kita berkomunikasi menggunakan kalimat yang to the point, yang tidak banyak sayapnya. Ada yang malah harus dijelaskan panjang lebar, berurutan dari A sampai Z. Ada juga yang komunikasinya itu lebih suka ketika bukan pakai kata perintah, tapi lebih sukanya dikasih opsi, dikasih pilihan. Jadi anaknya merasa lebih dihargai, merasa lebih mengerti apa maksud dari orang tuanya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu memberi nutrisi. Nah, nutrisi ini sebenarnya bukan hanya nutrisi jiwa saja, bukan hanya nutrisi raga saja, tapi nutrisi jiwa dan raga. Jadi kita harus membuat anak ini happy. Happy-nya itu dari mana? Dari makanan kesukaannya. Nah, happy-nya juga dari makanan nutrisi otaknya, nutrisi jiwanya tadi. Ada yang bahasa cintanya itu makanan psikisnya, makanan jiwanya itu adalah dikasih kasih sayang. Ada yang malah dia butuhnya itu barang yang ada bentuknya, hadiah. Nah, kalau yang tadi tipenya perasa tadi, dia butuhnya itu bukan hanya hadiah, saya bukan butuhnya barang, butuhnya itu kehadiran, butuhnya itu perhatian. Jadi beda-beda ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa sudah memberikan cinta segitu besarnya, ternyata yang sampai ke anak itu tidak seperti ekspektasi kita. Makanya tadi penting sekali memahami karakternya, memahami komunikasinya, dan tahu nutrisi jiwa dan raganya itu apa. Nah, selanjutnya, di Stephen ada yang namanya teori strata genetik. Nah, beda genetik, beda potensinya. Ini ada 5 tingkatan. Yang pertama, itu gender, jenis kelamin. Anak laki-laki dan anak perempuan tentu punya karakter yang berbeda. Anak laki-laki cenderung menggunakan seperti karakter otak atas, seperti thinking atau intuiting. Jadi makanya pada umumnya anak laki-laki itu terkesan lebih berani, lebih mandiri gitu. Nah, sedangkan anak perempuan cenderung lebih kesannya itu seperti orang yang otak limbik ya, otak bawah, sensing dan feeling. Makanya anak perempuan cenderung lebih rajin. Kalau anak kecil ya kita bisa lihat. Nah, kayak saya itu kembaran saya laki-laki. Di masa kami sekolah itu, bapak saya pernah komentar, ini yang punya PR cuman anak perempuan aja ya di kelasnya, padahal sekelas. Nah, jadi kelihatan di situ. Kami kembar seumuran tapi satu gender laki-laki, satu gender perempuan. Yang lebih rajin itu malah yang perempuan. Nah, yang perempuan juga lebih cenderung lebih perasa dibanding yang laki-laki tadi ya. Nah,
Kemudian yang strata kedua dan ketiga itu yang akan kita bahas di Stephen, yaitu mesin kecerdasan dan drive kecerdasan. Nah, mesin kecerdasan ini kita tahunya dari belahan otak yang paling dominan. Nah, jadi otak itu ada 5 belahan. Ada otak limbik bawah sebelah kiri, kalau dominannya di situ kita sebut orang itu sensing. Kalau sebelah kiri yang otak atas dominannya kita sebutnya thinking, mesin kecerdasannya. Kalau dominannya otak atas yang sebelah kanan kita sebutnya intuiting. Kalau dia dominannya di otak bawah limbik yang kanan kita sebutnya feeling. Nah, kalau yang dominannya di tengah kita sebut orang itu insting. Nah, ini karakternya nanti beda-beda semua. Kemudian ada lagi yang namanya drive kecerdasan di strata ketiga. Drive ini nanti yang menunjukkan sumber stimulusnya, apakah dari dalam atau dari luar. Nanti orangnya introvert atau extrovert. Nah, itu juga nanti yang akan membedakan karakter dan juga komunikasinya, sumber stimulusnya itu. Yang keempat baru kapasitas otak atau IQ. Nah, ini kalau IQ ini tesnya itu biasanya lebih ke tes psikometrik pakai pertanyaan. Jadi kesannya tidak menetap. Kalau pakai pertanyaan itu kan tergantung sama kondisi ya. Jadi kalau tahun ini kita mau tes IQ, tapi kita belajar dulu, kita cari tahu dulu gimana caranya dapat skor yang tinggi. Nah, lalu dapat skor tinggi. Nah, misalnya nanti diulang lagi nih tesnya, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, ini makanya stratanya itu ada di bawah ya. Sedangkan kalau yang nomor 1, 2, 3 itu sifatnya menetap. Kemudian yang terakhir itu strata genetik golongan darah. Nah, jadi benar ya. Biasanya kan ada orang karakter golongan darah A, karakter golongan darah B. Itu ada, memang ada pengaruhnya. Cuman kalau di Stephen itu strata terakhir. Jadi biasanya kita tidak terlalu fokus ke situ, kita abaikan karena sifatnya itu tidak menetap, sifatnya itu hanya sementara, biasanya hanya respon awal, jadi sifatnya labil. Sedangkan yang stabil itu yang nomor 1, 2, 3. Selanjutnya, ini mesin kecerdasan berdasarkan Stephen, berdasarkan belahan otak dominannya. Tadi ya, kalau orangnya dominan di limbik kiri, itu kita sebutnya sensing, orangnya memorinya kuat, orangnya juga rajin. Biasanya ini karena pengatur fungsi otak, pengatur indera, jadi orangnya itu yang terjangkau panca inderanya. Makanya orangnya cenderung butuh yang konkret-konkret gitu. Kalau dominannya itu di neokorteks sebelah kiri yang atas itu pusat berpikir, pusat konsentrasi nih. Ini orangnya disebut thinking. Makanya orangnya cenderung analitis dan pandai. Biasanya ini orang yang pintar. Ini anak yang akademis banget biasanya. Otak kiri. Nah, kalau otak atas yang sebelah kanan itu kita sebutnya intuiting. Nah, ini otak yang menginterpretasi visi, otak kreativitas. Kalau otak kanan yang bawah itu kita sebut feeling. Ini biasanya orangnya lebih perasa. Kalau yang tengah kita sebutnya insting. Nah, untuk perkembangan otak sendiri itu ada 3 tahapannya. Yang paling duluan berkembang itu midbrain, insting. Itu sudah ada sejak dalam kandungan. Nah, sedangkan kalau untuk otak limbik, otak sensing dan feeling itu lebih berkembangnya di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, kemudian yang otak atas tadi, neokortek, thinking, dan intuiting itu berkembangnya di 7 sampai dengan 15 tahun ya, kayak case saya sama kembaran saya tadi ya. Jadi, waktu zaman sekolah itu saya udah mulai rajin belajar, dianya belum terlalu fokus sama belajar. Tapi di waktu kami SMA, di waktu kami kuliah, itu baru kelihatan yang dia udah bisa jadi udah bisa mandiri banget, udah bisa belajar juga, udah lebih percaya diri gitu. Jadi terlihat bedanya. Nah, bagaimana cara mengenali karakter tadi? Cara yang mudah, yang aplikatif, yang simple itu paling cepat pakai tes Stephen. Apa itu tes Stephen? Tes Stephen itu kita gunakan scan sidik jari. Nah, jadi nanti Bapak Ibu nanti dites oleh promotor Stephen, di-scan sidik jarinya 10-10-nya. Ini bisa pakai data, bisa juga tanpa data juga.
Nah, setelah nanti di-scan 10-10-nya jari itu baru dikirim ke server pusat, nanti baru keluar datanya, baru keluar hasilnya. Nah, setelah keluar hasilnya, nanti promotor akan memberikan penjelasan tentang hasil Stephen itu. Nah, dari Stephen itu, kita nanti scan sidik jari untuk dapat dua informasi ini. Tadi ya, belahan otak mana yang paling dominan, ini yang nunjukin mesin kecerdasannya tadi. Apakah sensing, apakah thinking, intuiting, feeling, atau insting. Kemudian informasi yang kedua yaitu lapisan otak mana yang paling aktif, yang paling dominan. Apakah lapisan putih yang bagian dalam, itu orangnya introvert, atau yang bagian luar. Nah, ini menunjukkan tadi introvert, extrovert itu adalah drive kecerdasannya. Nah, informasi apa saja yang kita dapat dari tes Stephen, dari belahan otak dominan tadi, itu udah termasuk dengan potensi bakatnya, kepribadian, karakter. Kalau mau pilih jurusan sekolah, juga ada rekomendasinya, ada rekomendasi profesi, karir. Kalau anak-anak biasanya orang tua ingin tahu cara belajarnya, cara komunikasi, bahkan juga untuk mencari pola pasangan yang ideal. Itu juga bisa pakai tes Stephen. Nah, ini kita biar makin ini lagi ya pakai analogi nih. Ini yang paling populer analoginya. Kalau kita dikasih satu bibit unggul, ya bibit unggul ya, bibit ini sangat berkualitas gitu. Namanya juga bibit unggul. Nah, kira-kira kita itu mau tanamnya di mana? Bibit unggulnya. Apakah di pegunungan, apakah di pantai, atau di gurun, atau di sawah, atau mungkin mau di taman dekat rumah gitu. Nah, sebenarnya kebanyakan, biasanya kalau kita tanya ini, kebanyakan jawabnya di gunung. Karena yang orang-orang tahu itu gunung itulah tempat yang paling subur. Jadi asumsi kita, semua tanaman itu bisa tumbuh di gunung. Nah, ternyata, mau tanam di mana itu, bibit tadi yang pertama penting sekali kita tahu dulu genetiknya. Kalau ternyata tadi bibit yang kita kasih itu, ternyata kita dapat bibitnya bibit kurma. Nah, apakah benar gunung itu tempat terbaik untuk menanam bibit kurma? Belum tentu, karena cenderung kurma itu lebih cocoknya di habitat yang kering ya, bukan yang di dataran tinggi. Jadi penting sekali kita tahu dulu bibitnya bibit apa, baru kita tentukan lingkungannya yang seperti apa untuk dia berkembang. Nah, ini adalah analogi dari diri kita, dari anak-anak kita, bahwa semua orang itu adalah bibit unggul. Tuhan sudah memberikan sepaket, ada kelebihan, ada kelemahan, tinggal kita paham atau tidak. Apakah benar kita itu cocoknya di pegunungan? Apakah anak kita itu bibit stroberi yang bisa kita tanam di pegunungan? Atau malah tadi, atau mungkin dia kaktus yang tidak bisa sering disiram gitu. Jadi kita harus paham dulu bibitnya bibit apa. Karakter anak tadi ya, yang pertama tadi. Dia karakternya apa? Nah, karakter manusia itu dipengaruhi oleh dua hal. Jadi, penotip kita saat ini biasanya orang dewasa ya. Kalau hasil tesnya dia ngerasa, oh saya tidak seperti itu. Nah, ini jawabannya. Kenapa merasa tidak seperti itu? Sebenarnya kondisi penotip itu dipengaruhi oleh 20% genetik, itu personality genetiknya, tidak bisa berubah, menetap, dan lingkungan yang 80%. Nah, kalau misalnya kita tes anak-anak biasanya cenderung masih pure ya, masih seperti benar seperti genetiknya. Tapi kalau yang dewasa, jadi berapa kali saya tuh dapat klien dewasa itu yang 15 tahun, dia thinking 15 tahun di dunia kreatif gitu. Jadi cenderung terlihat seperti intuiting di dunia kreativitas, tapi pada akhirnya setelah 15 tahun, Mbak, saya itu ngerasa nggak bahagia, saya ngerasa itu nggak passion saya, tapi saya itu udah 15 tahun di sini, mau resign tuh kemana saya harusnya gitu. Nah itu kalau yang udah dewasa, karena pada akhirnya genetik yang hanya 20% inilah yang menetap, yang pada akhirnya manusia itu akan mencari lagi kembali, aku ini jati dirinya apa sih? Aku ini bahagianya di mana gitu? Passionku apa? Nah, itulah yang 20% tadi. Jadi, kalau kita punya anak, sedini mungkin kita tes biar kita nggak salah lingkungan, biar dia dari awal kita sudah tahu potensinya, kita tempatkan dia di lingkungan yang bisa mendukung perkembangan potensinya itu. Oke. Selanjutnya jadi, nah ini, kalau misalnya ada lebah, ada elang, ada
lumba-lumba, ada gajah, terus ada bangau. Ada yang lihat bangau nggak di situ? Ada tuh bangau di situ, burung kecil. Nah, kira-kira siapa yang menang kalau dilombakan? Siapa yang menang? Nah, kalau kita lihat, gajah kan besar gitu ya. Bisa jadi gajah yang menang. Iya, kalau di darat. Tapi kalau gajahnya dicemplungin ke laut, tenggelam nggak? Ya tenggelam, gajah nggak bisa berenang. Nah, makanya kita harus tahu tadi, tahu karakternya karakter apa, biar tahu dia itu unggulnya di mana. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri untuk bisa unggul di semua tempat. Kalau harus di semua tempat itu sama aja seperti kita pengennya gajah itu bisa menang semua, di darat menang, di laut menang, di udara menang. Padahal kan tidak seperti itu. Jadi gajah itu udah tahulah dia di darat, ya udah di darat aja gajah, nggak usah nyebur ke laut gitu. Nah, malam ini Solver Perry sudah titip pesan saya untuk bahas terkait mesin kecerdasan thinking, melanjutkan dari batch sebelumnya. Oke, thinking tadi ini otak neokortek atas yang sebelah kiri. Pusat berpikir, pusat konsentrasi. Makanya kata kunci orang thinking, nama juga thinking ya. Kata kuncinya adalah pikirkan. Ini tipe pemikir. Apapun itu informasi yang dapat dipikirin. Dipikirin, dianalisa. Masuk akal nggak? Logis nggak? Rasional nggak? Gitu. Nah, karena thinking ini orang otak atas kiri, dia berkebalikan dengan orang feeling. Ini ya, kalau kita lihat persentasenya, thinkingnya itu 100%, dia berkebalikan itu diagonal sama feeling. Feelingnya itu yang pusat pengatur rasanya tadi, pengatur emosinya itu 20%. Jadi makanya orang thinking cenderung kesannya kurang peka, kurang perasa dia, karena dia pakai logika. Nah, cenderung dingin, cenderung jaga jarak, ini kalau di sosialnya, sangat berkebalikan dengan orang feeling. Oke. Biasanya orangnya sangat kritis, tanya data, ingin tahu. Saya sering kali dapat klien tuh, anak masih balita ya, tapi thinking. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia itu ngomongnya udah jelas. Bahkan udah bisa nulis. Orang tuanya, kok anak saya tiba-tiba udah bisa baca ya gitu, kok udah bisa nulis ya. Terus kalau mau tes dia nanya dulu, ini buat apa? Ini apa? Gunanya untuk apa? Akhirnya kalau dia ngerasa udah terjawab semuanya, baru dia oke, aku mau tes. Oh, hasilnya ini. Ini kami bilang, ini anak kecil kok kayak orang dewasa ya. Anak saya yang feeling seumuran dengan anak klien itu, kok nggak kayak gitu gitu. Karena memang tadi beda karakternya, beda potensinya. Jadi orang thinking itu kritis karena dia analitis, menganalisa. Jadi dia dia butuh banyak data, makanya banyak tanya. Nah, orangnya tegas banget menuntut hak, cenderung lebih fokus, teratur. Nah, chemistry thinking adalah tahta. Jadi tahta ini bisa benar-benar dalam artian struktur yang ada di atas, atau bisa juga pengakuan. Orang thinking ini makanannya tadi itu diakui kompetensinya, diakui bahwa dia mampu gitu, diakui bahwa dia juara, diakui bahwa dia pemenangnya. Jadi chemistry-nya tahta, dia pengennya ada wewenang dan dia bisa mengontrol wewenang itu. Selanjutnya, nah, orangnya cenderung dingin, kaku, kurang empati, kurang simpati, karena ini kan sifat hangat, sifat empati, simpati itu biasanya adanya di feeling ya. Tadi karena ini kebalikan, kurang perhatian sama orang, dan orang thinking ini paling tidak suka diulang-ulang. Kalau ada anak thinking, ditanya berulang-ulang, dia merasa itu, wah ini mempertanyakan kompetensi saya gitu. Jadi merasa seperti martabatnya itu direndahkan gitu. Nah, jadi cenderung keras kepalanya, defensif. Karena dia berpikir tadi ya, orangnya teguh sama pikirannya. Nah, banyak pertanyaan dan tidak mudah percaya sama orang lain. Bagaimana berkomunikasi dengan anak thinking? Nah, biar komunikasi dengan thinking ini mudah, biar anak thinkingnya ngerasa menerima instruksi atau informasi dari kita harus bicaranya itu sangat terorganisir dan logis, masuk akal.
Jadi kalau anak thinking bertanya walaupun dia masih kecil nggak apa-apa, kita jawab saja seperti yang apa adanya yang sebenarnya, gitu. Nah, thinking ini mempertimbangkan sebab akibat. Kita bahas sebab dan akibatnya. Nah, thinking juga fokusnya sama konsekuensi. Setelah dianalisa apa konsekuensinya, sebab akibatnya. Kita tanyakan apa yang dia pikirkan dan jangan mengulang-ulang ya. Jadi sekali lagi kalau thinkingnya sudah jawab, thinkingnya sudah mampu, tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke. Oh, oke, ini ada video. Bisa kita putar ya. Cara jagoan fisika main basket. Oke. Ini jago basket nih. Guys, pamernya ke si cleaning service ini. Ini cleaning service-nya ngelihat security itu bisa main basket, penasaran juga dia. Ya, dia coba. Dia coba. Coba gagal. Dicoba berulang-ulang gagal. Akhirnya dia menganalisa gimana caranya biar bola basket itu bisa masuk. Dia pakai analisa perhitungan. Diukur. Ini masih gagal, ya. Oke. Nah, akhirnya dia pakai keahliannya. Dia ahli berhitung. Dia ahli menganalisa. Oke, dihitung semua. Oke. Udah selesai dihitung, udah selesai disetting. Ya, dia sudah dapat formulasinya, udah dapat rumusnya, dan berhasil. Jadi bukan pakai latihan, dia pakai hitungan untuk bisa masukin bola basket itu ke ring basket. Nah, jadi orang thinking ini kata kuncinya itu data yang untuk memberikan tahtanya tadi, kemudian dia lebih ke prestasi, butuhnya pengakuan, dan juga suka peraturan, membuat aturan dan mengikuti peraturan. Oke, baik. Terima kasih, Farah.
sudah menyampaikan materi Brainity Talk kita malam ini, cara menaklukkan anak thinking. Jadi ada 3 konsep ya yang kita coba formulasikan, yaitu mengenali ciri-ciri karakternya dulu. Jadi sudah dibahas tentang karakternya anak thinking. Dengan kita memahami ciri-cirinya tadi, kita bisa orang tua sebagai pengaruh lingkungan yang 80% tadi bisa men-setting dirinya agar sesuai dengan ciri-ciri anaknya. Sehingga anaknya tadi nyaman. Nah, kalau dia nyaman, tentu dia lebih bereaksi positif terhadap orang tuanya. Yang kedua tadi kita mengenali bagaimana cara berkomunikasi. Ya, tentu mau minta atau mau menyuruh ayam untuk makan dengan kucing untuk makan, tentu bahasanya harus beda. Nggak bisa kita meminta kucing makan dengan bahasa ayam. Kucingnya sampai hari kiamat nggak akan datang. Akhirnya orang tuanya emosi. Ini kucing nggak tahu diri. Mau dikasih makan, udah dirawat baik-baik, bukannya dengerin perintah orang tua. Bukan kucingnya nggak ngerti perintah orang tua, cuma perintah yang dikeluarkan orang tua nggak sesuai dengan cara kerja otaknya kucing. Jadi kalau kita mau nyuruh makan, bahasanya adalah meong. Nah, itu analogi bagaimana tadi sudah dibahas sama Ibu Farah berkomunikasi dengan anak thinking. Jadi kalau Anda merasa sulit nih menyampaikan pesan ke anak thinking dan seperti melawan atau kok susah kali dikasih tahu, tinggal dirubah doang. Caranya sesuai dengan yang dijelaskan Ibu Farah tadi. Nah, yang ketiga itu kaitannya dengan mengenali bahasa cinta. Banyak orang tua merasa, aku udah memberikan kasih sayang, aku udah kasih dia harta, udah kasih dia ini, kurang apa coba sebagai orang tua? Nah, bisa jadi kalau Anda punya anak thinking, Anda kurang pengakuan, ya, Anda kurang data, Anda kurang bukti, Anda kurang memberikan dia prestasi, membuat dia menang ini, menang itu. Bisa jadi Anda kurang memberikan aturan-aturan di rumah dan konsekuensi ketika dia melanggar aturan. Karena itu yang lebih dibutuhkan anak thinking. Bisa jadi bukan materi, bukan kasih sayang yang berlebay-lebay. Nah, Anda merasa sudah memberikan kasih sayang yang tadi itu, padahal salah. Nah, itu mungkin yang bisa saya simpulkan.